Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 mengangkat tema tentang masalah konflik di dalam rumah tangga antara menantu dan mertua. Saya Abdul Wahab Saharani sebagai konselor. Saya Helen Hamina sebagai istri. Saya Siti Hamna sebagai suami. Dan saya Nur Hilma sebagai mertua. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Memasak apa nih, Bu? Maka Syiham karakat tujuh jadi halus lagi. Nah, untungnya dengan kesehatan. Memasak mana bisa? Bangun sudah jam 7. Aduh, nggak naik yang bentik. A few moments later. Kian kenapa? Kenapa? Salah satu teman. Ada serta itu udah sabar karusai Kian tuh kada bisa anak ulun. Kian tuh anaknya harusnya Kian berpandir lawan mama. A few moments later. Sorry Kak, Kenapa, Helen? aku kan udah pisah. Nih, aku udah lapar kayak ini. Aku anak keluar dari rumah. Tapi aku pada hendak rumah tanggaku hancur. Oh, Helen, kamu kayaknya perlu bicara dengan orang yang ngerti. Coba kamu ke konselor keluarga. Mungkin bisa bantu kamu dan Syiham, suamimu, untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan kalian. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Terima kasih Bu yang sudah hadir di sini. Ada mudah menghadirkan satu keluarga untuk membicarakan hal-hal yang sensitif. Di sini hubungan Bian bebas untuk menyuarakan isi hati hubungan Bian. Tidak ada yang menghakimi, sama-sama suara hati atau curahan hati Bian yang didengarkan. Bu Helen, selama Pian tinggal serumah dengan mertua, apa yang Pian rasakan anu asa ngalih kayak gimana? Ulun merasa untuk dihargai sebagai istri. Ulun sangat tahu di mata mama. Anak bersuara dikira dirata. Nah, ulun tuh anaknya rumah tangga bulan itu bagus. Ulun dulu kayak itu. Bu Helen mah, ulun tahu niat Pian itu baik, tapi alangkah baiknya kita dengarkan dari pemanggilan dari Bu Helen sampai untung. Ulun merasa ulun kada mau ke siapa-siapa. Ulun merasa rumah ini kayak rumah ulun. Kami memilih menggunakan pendekatan konseling Gestalt dengan menerapkan teknik kursi kosong atau empathy chair technique.
Teknik ini bertujuan untuk membantu klien mengekspresikan emosi yang selama ini terpendam kepada orang yang menjadi sumber konfliknya melalui media simbolik berupa kursi kosong. Karena teknik ini cocok digunakan dalam kasus konflik keluarga yang emosinya tertahan atau tidak tersampaikan secara langsung, seperti hubungan menantu dan mertua. Karena membuka ruang refleksi dan kejujuran dalam suasana yang aman dan terarah. Kami menggunakan teknik kursi kosong dari pendekatan Gestalt agar klien bisa bicara jujur pada orang yang jadi sumber konflik, tanpa disela dan tanpa takut. Kursi kosong itu, tapi syarat makna, tempat semua emosi ditumpahkan agar tidak terus dipendam. Ayo kita simak bagaimana praktik kursi kosongnya. Let's go! Bu Lilin, ulun ini hendak membawa pian latihan, yaitu latihan kursi kosong. Anggap aja kursi kosong ini mintu hapian, jadi curahkan aja yang hendak pian curahkan yang selama ini pian tahan. Mak, ini tahunnya teman mama, tapi ulun hendak dulu didengar. Ulun hendak yang terpercaya wan ulun bahwa ulun yang terbaik ke Sintiham. Ulun lain musuh mama. A few moments later. Sekarang giliran Ibu Hilma. Bayangkan bahwa kursi kosong ini adalah tempat duduknya Bu Hilin. Curahkan apa yang ingin Ibu curahkan, apa yang terpendam di dalam hati dia. Silakan. Sebenarnya aku ketakutan anakku tuh jauh dari aku. Apa dia bisa menjagainya? Aku takutan dia lebih sayang lawan hitam, habis itu melupakan aku. Terima kasih Bu Hilma. Merasa takut kehilangan itu memang sifat manusiawi, tapi sekarang ini yang perlu kita pikirkan bagaimana peran Ibu sebagai ibu dan peran Bu Helin sebagai istri dapat berjalan sebagai mestinya. A few moments later. Tadi kita sudah mendengarkan isi hati antara Ibu Helin dan Bu Hilma yang mungkin selama ini terpendam. Bagaimana rasanya setelah perasaan yang terpendam dan diungkapkan tanpa saling menuduh atau saling potong pembicaraan? Ulun merasa lega. Ulun kare tahu bahwa mama takutan kehilangan anak. Ulun pikir mama karena itu juga ulun. Aku juga hanya sadar bahwa aku terlalu fokus padahal kamu juga hanya belajar jadi seorang istri baik sayang aku. Mungkin sudah waktunya jujur jadi suami yang bisa menemani adanya sebagai anak tapi juga sebagai pasangan yang dewasa. Jadi perubahan itu tidak datang dalam sehari, tapi pada hari ini bulan Pian alhamdulillah melangkah lebih maju untuk menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga Pian. Semoga kedepannya rumah tangga antara Ibu Helin dan Bapak Syiham serta mertua daripada Ibu Helin mendapatkan keberkahan, insya Allah. Insya Allah ulun coba untuk bisa lebih mendengar lagi dan tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga keluarga. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Sekian dan terima kasih.